Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falas Suara Dwipa. Lahir, tempat tanggal lahir yaitu Batu Marta 2, 21 Mei 2002. Saya lahir di Batu Marta, yaitu perbatasan antara Martapura dan Batu Raja, yaitu Batu Marta. Saya anak ketiga dari keluarga Resudi. Jadi ayah saya itu memiliki 5 orang anak. Yang pertama kakak saya itu Faris Syaidul Arif, yang kedua Aisyah Adila, yang ketiga saya sendiri Falas Suara Dwipa. Lalu yang keempat Hilman Suara Dwipa. Jadi nama kami sama karena kami dilahirkan ya sama di Batu Marta. Lalu yang terakhir itu Ayatillah Samila Zahara, lahir di Menongo. Latar belakang pendidikan saya yaitu latar belakang sekolah Muhammadiyah. Dari awal saya belum pernah sama sekali sekolah di negeri. Kelas 1 SD, 1 MI saya sekolah di MI Menongo. Tetapi pada kelas 4 saya pindah lagi ke MI Muhammadiyah di Kalen, yaitu daerah Gedompreng, sampai kelas 6. Lalu saya setelah lulus disuruh oleh mbah saya untuk kembali ke Sumatera untuk melanjutkan SMP di sana. SMP saya di sana itu berbasicnya pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Lukmanul Hakim di daerah Batu Marta 2, yaitu di Sumatera Selatan. Selama 3 tahun saya digembleng di pondok, belajar berbagai ilmu agama dan seterusnya. Bahkan ilmu nakal pun saya ambil. Setelah saya lulus pondok, kembali lagi saya ke Jawa untuk melanjutkan sekolah. Awalnya saya mau mengambil di SMK 2, tetapi takdir berkata lain. Saya sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Lamongan, mengambil jurusan multimedia. Alhasil saya setelah sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Lamongan mendapatkan ilmu banyak mengenai multimedia, dari fotografer, editing video, dan desain grafis, yang membuat saya setelah lulus sebelum kuliah ini memiliki penghasilan kecil-kecilan, yaitu membuat banner, stiker, dan lain-lain. Jadi setelah itu saya berpikir untuk kuliah. Saya kuliah di Istihad pada saat itu 2020, lalu berganti nama menjadi ITB Adi Lamongan. Saya mengambil jurusan akuntansi dan perpajakan. Untuk pengalaman organisasi saya itu ada 2, yaitu pertama IPM, yang kedua IMM. IPM saya ambil pada saat SMK, yaitu pimpinan ranting SMK Muhammadiyah 1 Lamongan. Lalu bukan hanya pimpinan ranting, saya juga pernah masuk dalam keanggotaan pimpinan cabang. Lalu yang kedua IMM. Yang kedua IMM ini saya masuk pada saat kuliah karena ingin melanjutkan keorganisasian saya. Alhamdulillah pada saat ini saya ditunjuk sebagai bidang organisasi IMM pada kepemimpinan Mas Dwi Prayogo. Jadi untuk organisasi sendiri ini berguna banget bagi saya, apalagi untuk melatih soft skill dalam hal berbicara di depan umum, berani memimpin suatu acara, yaitu menjadi ketua pelaksana dan lain-lain. Dan itu semua tidak bisa didapat pada bangku mahasiswa atau bangku pelajar. Jadi untuk kalian semua yang belum pernah merasakan organisasi, masuklah karena itu bermanfaat bagi Anda semua. Siap.
Di samping saya kuliah, saya juga bekerja di suatu pendidikan Muhammadiyah, yaitu SMP Muhammadiyah 2 Lamongan. Jadi awalnya saya kerja ini diajak oleh guru saya semasa SMK, ditunjuk untuk sebagai TU, lalu sekarang diangkat sebagai operator sekolah, TU dan operator sekolah. Untuk TU sendiri saya kerja untuk, yaitu mengabdi pastinya, belum termasuk kerja. Kerjaan saya di SMP yaitu sebagai TU, satu, mengarsipkan semua surat-surat, membuat surat kumpul, surat untuk pemberitaan wali murid, surat rapat dan lain-lain sebagainya, seperti halnya TU yang dikerjakan. Lalu untuk operator sendiri, yaitu operator dapodik. Operator dapodik adalah apa ya? Mengatur segala data siswa secara online. Jadi kita memasukkan, mengeluarkan siswa itu secara online di aplikasi dapodik. Jadi hanya mensinkronkan dapodik, tapi entah apa yang disinkron karena tidak ada perubahan. Lalu ya di SMP saya biasa saja mengarsipkan, clipping kertas, memasukkan, mencatat surat masuk keluar dan lain-lain. Jadi itu semua pekerjaan saya sebagai selingan untuk kuliah, sebagai apa ya, gajinya untuk ya uang jajan, uang bensin, ya seperti itu. Jadi lumayan berat kerja sambil kuliah. Jadi untuk bagi kalian yang belum bekerja, bekerjalah, karena bekerja itu Anda mendapatkan uang, dan uang itu untuk kehidupan Anda, dan Anda hidup untuk mencari makan harus dengan uang. Saya lupa memberitahu satu hal. Pada saat saya berorganisasi, saya pernah mengikuti suatu acara pengembangan diri, yaitu diklat mengenai keorganisasian. Saat saya masih di IPM, saya mengikuti diklat IPM, yaitu PKTM 1. Lalu saat IMM saya mengikuti suatu organisasi, yaitu DAD. Untuk DAD sendiri sudah dijelaskan Mas Yoga, entah itu sebelum video saya atau sesudah video saya, nanti akan dijelaskan oleh Mas Yoga karena dia ketua IMM tahun ini. Membahas mengenai soft skill. Untuk soft skill saya masih tidak tahu apa yang saya kuasai mengenai soft skill, karena soft skill ini sesuatu yang bersifat apa ya, pribadi, atau yang yaitu kegiatan kita sehari-hari. Contohnya kita ambil contoh kerja, kita kerja selalu berangkat pagi, itu termasuk soft skill, yaitu kedisiplinan kita. Kita ambil contoh lagi pada organisasi. Sebuah organisasi pasti kita dituntut untuk berani berbicara, berani untuk menjadi pemimpin. Itu juga termasuk soft skill, yaitu soft skill leadership. Nah, saya masih gitu tidak tahu apa ya, masih belum tahu soft skill apa yang saya kuasai. Tetapi selama ini pasti kita semua mengembangkan semua soft skill tersebut, karena soft skill itu bisa dipelajari dan diterapkan, tapi tidak semua orang bisa menerapkannya karena itu perlu pembiasaan diri. Sudah banyak sekali yang saya jelaskan pada video ini. Saya mohon maaf jika penjelasan saya terkait video pengenalan diri ini terlalu panjang ya, karena seperti itulah adanya. Jadi kalau saya dalam video ini kurang dalam penyampaian atau bahasa saya masih belibet, mohon maaf ya pada teman-teman yang menonton video ini. Sekian video ini, semoga bisa menambah nilai saya dari mata kuliah soft skill, dan
bisa bermanfaat bagi kalian menonton. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.